Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita ucapkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Mila. Kepada Kak Mila, disilahkan. Oke, terima kasih Yora. Baik adik-adik, sebelum kita mulai Q&A kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Boleh dari aku pertama yang memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman semua, nama Mila Maulina, biasa dipanggil Mila dari Farmasi Angkatan 2019. Untuk selanjutnya boleh disilakan kepada Syifa untuk memperkenalkan diri, Pak. Baiklah, perkenalkan nama Syifa Latul Fida dari Angkatan 2020. Dikembalikan, Kak. Lanjut, Nadila. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama aku Nadila Suprina, biasa dipanggil Nadila dari Angkatan 2020. Dikembalikan kepada kami. Terima kasih Dila. Selanjutnya silakan Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Widiana Hujiah dari Farmasi Angkatan 2020. Salam kenal semua. Oke, selanjutnya boleh kepada Zaki. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik semua, nama saya Zaki Ananda dari Farmasi Angkatan 2020. Dikembalikan Kak. Terima kasih Ki. Selanjutnya boleh Alia dan Nabila bergantian perkenalan diri. Halo teman-teman, kenalin nama aku Alia Saida ZN dari Angkatan 2020. Perkenalkan semua, nama aku Nabila Nur Hanifah dari Farmasi Angkatan 2020. Kembalikan Kak. Oke, jadi kami bertujuh itu perwakilan dari BEM, terkhususnya dari Departemen Infokom yang akan membersamai acara kita pada pagi hari ini. Selain kami dari BEM juga ada teman-teman dari Laskar. Untuk tadi yang sebagai MC Yora, silakan perkenalkan diri lagi Yora. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Yora Hendrina dari Angkatan 2021. Oke, terima kasih Yora. Selanjutnya boleh Syifa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Syifa Fadila, aku dari Farmasi Angkatan 21. Dan terakhir ada Livia. Silakan Livia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livia Ramadhana Jaslindo dari Farmasi Angkatan 2021. Ya, terima kasih Via. Itu perkenalan singkat dari kami. Untuk perwakilan dari adik-adik 22 boleh diminta komtingnya untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak dan teman-teman, nama saya Yudhistira Arnoza dengan NIM 2211011018. Saya Farmasi Angkatan 22. Terima kasih Kak dan teman-teman. Oke, terima kasih Yudis. Untuk perkenalan dari adik-adik 22 diwakilkan oleh Yudis.
Nah, untuk acara kita pada pagi hari ini yaitu Q&A, di mana pertanyaannya itu udah adik-adik kirimkan melalui Google Form yang 1 atau 2 minggu yang lalu. Dan terima kasih juga untuk pertanyaannya yang lumayan banyak yang masuk, dan pagi hari ini akan dibantu jawab oleh kakak-kakak dari BEM maupun dari Laskar. Langsung saja kita mulai. Silakan via share screen PPT-nya. Nah, di sini kan pertanyaannya udah ada, nanti dijawab. Untuk mekanismenya nanti dijawab semua terlebih dahulu. Jika masih ada pertanyaan dari adik-adik atau ada yang mau didiskusikan, boleh setelah semuanya selesai. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bila serahkan kepada Syifa. Silakan Syifa. Baik Kak, mungkin boleh di-show dulu PPT-nya Lydia. Baiklah, adik-adik semuanya, kita akan mulai. Jadi sekarang kita akan memulai Q&A kita. Yang mana Q&A ini nanti bakal dibagi untuk 4 topik. Oke, untuk topik pertama tuh all about maba. Next. Dari pertanyaan yang all about maba, yang pertama tuh ada tentang bakti farmasi yang mana sudah kalian laksanakan. Yang mana waktunya tuh kemarin ini tanggal 17 sampai 18 Agustus dengan dress code hitam putih dan berada lokasinya tuh di Aula Fakultas Farmasi. Next. Selanjutnya tuh apa sih yang harus kita siapkan sebagai mahasiswa baru? Yang pertama tuh kita harus menyiapkan mental. Karena mental kita nih untuk mental seorang mahasiswa itu berbeda ketika dengan mental seorang pelajar SMA, karena gimana kita nih bakal berhadapan dengan banyak orang yang mau itu baik dari dosen, mau itu dari kakak tingkat ataupun dari teman sebayanya. Kemudian kita juga harus mengetahui passion kalian itu di mana dan mengikuti berbagai kegiatan non-akademik di kampus, karena sendiri kita sendiri membangunnya, baik dari kegiatan kita berkuliah maupun dari kegiatan selanjutnya tuh kita harus memanajemen waktu yang baik. Soalnya tuh kita tuh di kuliah waktunya tuh kadang tidak runut. Yang mana seperti kita nih kalau di SMA mungkin kan ya, kita tuh dari pagi sampai siang dengan jadwal yang sudah pas. Kan kalau jadwal itu kadang berbeda karena jadwalnya ini random. Random ini kadang kosong, kadang tidak, dan kadang untuk manajemen waktu ini dapat kita lakukan untuk dalam mengatasi tugas-tugas, yang mana terkadang tugas itu juga banyak yang didapatkan dan kadang berdempetan, jadi harus memiliki manajemen waktu yang baik. Kemudian lakukanlah riset kecil untuk mengenai jurusan, yang mana kalau ini bisa tahu apa sih gitu kita di farmasi ini ngapain aja gitu. Mungkin selanjutnya next.
Untuk ilmu dasar yang wajib kita ketahui sebagai jurusan farmasi itu yang pertama tentunya kimia. Lalu ada fisika, biologi, dan matematika. Yang mana untuk ilmu dasar ini ketika di SMA mungkin cukup banyak materinya, tapi untuk farmasi sendiri keempat ilmu ini kita juruskan kemana yang dia itu yang berkaitan dengan ilmu farmasi sendiri. Next. Hal penting apa sih yang wajib kita perhatikan di awal semester? Yang pertama tuh kalian bisa memperhatikan jadwal kuliah dengan baik. Kalau misalnya kalian di sini, tipsnya bisa kalian tengok di KRS, nanti bisa kalian cetak KRS, biasanya jadwalnya sudah ada di sana. Lalu kenali karakter dosen mata kuliah, karena beberapa dosen tuh berbeda karakter, dan bagaimana kita cara menghubungi, cara memberikan tugas, dan bagaimana cara pemilihan dosen itu terkadang berbeda-beda. Jadi baik untuk mengenali karakter dosen masing-masing mata kuliah. Biasanya dosen setiap mata kuliah itu terdiri atas 3 hingga 4 dosen per mata kuliah. Kemudian kenali teman seangkatan, karena teman seangkatan sendiri dapat saling bantu membahu dalam baik dalam pembelajaran maupun dalam kalian bersosialisasi. Kemudian upgrade skill. Nah, skill ini baik itu skill dalam belajar maupun dalam bersosialisasi. Kemudian buatlah catatan materi kuliah, karena selagi kalian masih di semester awal, bikinlah catatan tuh sebisa mungkin rapi dan sebaik mungkin, karena catatan ini sendiri bakal memberikan manfaat untuk kalian, akan terpakai hingga akhir nanti, mana apalagi ketika di akhir, ketika nanti kompre, karena kompre itu kita bakal memakai ujian yang akan dipakai itu adalah materi-materi di semester awal. Next. Jurusan farmasi banyak menghafal enggak? Tidak juga. Ya, maksudnya tuh banyak-banyak gitu. Tapi yang kita hafal tuh bukan hanya kayak materi hafalan seperti misalnya biologi saja, namun kita juga ada hitungan. Secara kita nanti itu bakal menghitung takaran misalnya dosis, karena tidak mungkin kita memberikan obat tanpa dosis yang jelas. Kemudian next. Di farmasi kita belajar apa sih? Kita tuh belajarnya tuh terutama nih untuk semester 1 ya. Kalau untuk semester 1 nanti kalian bakal belajar kayak kimia farmasi dasar, kimia organik dasar, terus ada biologi sel, anatomi fisiologi manusia, mikrologi dasar, pengantar ilmu etika farmasi, kimia fisika, dan juga mata kuliah lain yang umum seperti agama ataupun Pancasila. Next. Bidang dan prospek kerja farmasi itu gimana aja sih gitu. Untuk secara umum di farmasi itu sebenarnya ada dua bidang sebenarnya, yaitu ada bidang industri dan bidang klinis. Yang mana untuk prospek kerjanya untuk bidang klinis mungkin ada seperti rumah sakit, apotik, dan laboratorium klinik. Sedangkan untuk bidang industri mungkin bisa seperti dunia kecantikan, seperti kosmetik, lalu kita juga ada farmasi industri, dan bisa bekerja di lembaga pemerintah seperti BPOM, lalu kita juga bisa sebagai dosen ataupun pengajar seperti dosen-dosen kita, dan ataupun sebagai peneliti. Next. Untuk gambaran kuliah di farmasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Mila. Kepada Kak Mila dipersilakan. Oke, Syifa, terima kasih ya. Untuk gambaran kuliah di farmasi, aku bakal lanjutin. Mungkin aku bakal sedikit spill gimana gambaran kuliah di farmasi secara umum. Jadi jika misalnya teman-teman kuliahnya full nih dari pagi sampai sore, itu misalnya dari pagi kuliah jam 7.30, kalau misalnya ada 3 mata kuliah full di hari itu, maka bisa kuliah sampai jam 12.50. Itu kalau full ya. Tapi kalau misalnya nggak full, misalnya ada cuma 1 mata kuliah aja, itu bisa di jam 9 aja, atau di jam 11 aja, atau di jam
7 aja. Tapi kalau misalnya full itu dari jam 7.30 sampai 12.50. Nah, itu untuk teori itu sampai setengah hari aja, sampai siang. Sedangkan dari jam 1.30 sampai jam 4 sore itu biasanya waktu praktikum. Kenapa kuliah teorinya sampai siang aja? Karena di farmasi ini difokuskan untuk praktikum memang di jam setelah zuhur sampai asar. Atau bisa juga setelah asar untuk jika praktikumnya lama. Nah, itu untuk teori dan praktikumnya. Tapi kan kita kan sebaiknya nggak kuliah-kuliah aja, tapi sebaiknya ikut organisasi atau kepanitiaan. Biasanya jika ikut organisasi atau kepanitiaan itu paling ada rapatnya juga sore atau ada kegiatan-kegiatan lain di fakultas yang bisa di waktu kita senggang, misalnya ada jam kos atau lain sebagainya. Kemudian itu untuk kuliah, teori, praktikum, organisasi. Nah, selain itu, namanya praktikum pasti ada laporan. Biasanya anak farmasi ini bikin laporannya malam. Atau enggak, kalau yang suka deadlineer, itu biasanya pagi atau di saat ada jam kos sebelum praktikum. Karena setiap harinya sebelum mulai praktikum, laporannya harus dikumpul. Itu sih kurang lebih untuk gambaran. Boleh next. Selanjutnya untuk kegiatan mahasiswa yang biasanya diikuti oleh anak farmasi. Di sini secara umum ada 3, yaitu ada organisasi. Nah, untuk organisasi ini ada yang intra farmasi, ada yang ekstra. Nah, untuk intranya itu ada DPM, BEM, Pasport, dan klub. Nah, klub ini juga ada 3, yaitu ada NSID di bidang kesehatan, PEC di bidang bahasa Inggris atau lebih ke bahasa Inggris gitu, dan sedatif di bidang kesenian, bisa tari, nyanyi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk lengkapnya nanti sejalan dengan waktu adik-adik bisa mengenal apa aja organisasi dan kepanitiaan di farmasi. Untuk kepanitiaannya beberapa contoh ada bakti farmasi yang udah ada ikutin, ada parastamol juga, LKMCD, PGS atau farmasi Goes to School dan lain sebagainya. Selain itu juga adik-adik bisa ikut kegiatan luar kampus seperti ISMA Farsi, organisasi atau kepanitiaan UNIF yang cakupannya lebih besar dibandingkan organisasi intra farmasi dan lain sebagainya. Boleh di next. Kemudian untuk pengkaderan, pengkaderan sendiri bisa disebut sebagai pembinaan kalau di farmasi. Apakah ada? Tentu ada, tentu ada untuk pembinaan. Untuk gambarannya itu, pembinaan ini selama kurang lebih 1 tahun, adik-adik angkatan 22 berarti akan dibina oleh kakak-kakaknya yang angkatan 2020. Selama setahun kurang lebih akan mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan yang diangkatkan oleh kakak-kakak pembinanya, maupun ada juga yang adik-adik langsung yang mengangkatkan acaranya untuk kakak-kakak KBMF. Atau KBMF ini singkatan dari Keluarga Besar Mahasiswa Farmasi. Ya, selain untuk mengadakan, selain mengikuti kegiatan-kegiatan, nantinya adik-adik juga selama setahun kurang lebih akan diminta untuk lebih akrab lagi sesama teman angkatan dengan kakak tingkat, terutama ada namanya KBP, yaitu kakak yang nomor BP-nya itu sama dengan kita di belakangnya, yang nanti akan banyak membantu adik-adik selama berkuliah di farmasi. Untuk waktunya itu kurang lebih 1 tahun, itu bisa lebih cepat jika adik-adik bisa menyelesaikan rangkaian kegiatannya dengan cepat, atau bahkan bisa lebih lama dari 1 tahun jika adik-adik tidak cepat menyelesaikan atau molor dalam menjalani kegiatannya. Boleh di next. Selanjutnya soft skill nih. Soft skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa farmasi? Kurang lebih sebenarnya ada banyak, tapi ini kurang lebihnya yaitu leadership, yaitu atau jiwa kepemimpinan. Seperti contoh kecilnya nih, kita leadership itu harus ada di diri kita masing-masing terutama. Nah, kemudian untuk contoh lebih besarnya kayak Komting nih. Komting kan harus ada jiwa leadership-nya untuk menghandle teman-teman angkatannya. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi ini salah satu terpenting juga di farmasi, karena dengan komunikasi kita
dapat berhubungan dengan baik dengan teman angkatan, dengan kakak tingkat, maupun dengan dosen. Karena kalau komunikasi kita tidak baik, maka hubungan kita dengan sesama juga rusak atau kurang baik. Kemudian teamwork, kerjasama tim itu sangat dibutuhkan juga, karena di farmasi ini bisa dibilang nggak bisa hidup sendiri, pasti kita butuh teman, pasti butuh kerjasama dengan tim, dengan teman-teman. Kemudian harus punya attitude yang baik juga, seperti yang dibilang tadi, berhubungan dengan komunikasi dan attitude yang baik juga. Public speaking. Nah, public speaking ini contoh kecilnya, contohnya seperti di kelas. Tentunya kita, dosen ini kan suka mahasiswa yang aktif, maka perlu public speaking yang bagus. Nggak boleh malu, nggak boleh sungkan ngomong di depan orang ramai, karena kalau nggak sekarang kita mulai, kapan lagi gitu. Selama di kuliah ini yang biasanya malu buat ngomong di depan umum bisa dimulai di kuliah ini. Kemudian manajemen waktu. Nah, seperti yang dibilang tadi kan di farmasi ini full nih kuliahnya. Maka perlu manajemen waktu yang baik, karena jika tidak itu belum kuliah, belum praktikum, belum ikut kepanitiaan atau organisasi, belum lagi tugas sama laporan. Jika adik-adik nggak bisa manajemen waktu dengan baik, maka itu bakal kewalahan dalam menjalani kuliah di farmasi. Kemudian problem solving. Tentunya selama kedepannya adik-adik tentu bakal banyak menghadapi masalah. Nah, maka perlu skill untuk gimana sih menyelesaikan masalah dengan baik dan tenang, bisa dibantu dengan teman-teman angkatannya. Kemudian gimana sih cara memperoleh soft skill? Kalau soft skill kan nggak ada materi khusus di kuliahan, maka bisa kita peroleh dengan aktif ikut kegiatan non-akademik seperti ikut organisasi atau kepanitiaan. Maka dengan demikian adik-adik bisa banyak melakukan komunikasi dan interaksi dengan teman-teman atau rekan-rekannya yang lain, dan secara nggak langsung itu bakal melatih soft skill adik-adik, serta dapat meningkatkan kepekaan sosial juga. Next. Kemudian ada pertanyaan juga nih, di semester berapa sebaiknya kita ikut organisasi? Apakah tidak disarankan di semester-semester awal karena masih proses adaptasi sehingga tergolong masih belum siap? Untuk organisasi itu di farmasi sendiri bisa dimulai di semester 3. Kenapa nggak semester 1-2, Kak? Karena di semester 1-2 ini untuk organisasi masih tahap belajar, di mana namanya bukan masuk organisasi sih, tapi lebih ke magang. Nah, magang ini contohnya seperti teman-teman Laskar nih. Teman-teman Laskar ini magang di BEM. Kalau DPM itu namanya Revo, nama adik-adik magangnya. Sedangkan untuk pasport itu namanya Pasmud atau Farmasi Pasport Muda. Jadi untuk tahun 1-2 ini yang ada magang di organisasi. Kemudian itu untuk semester 3 ya, tapi untuk kepanitiaan udah bisa diikuti di semester 2. Nanti ada tuh open recruitment kepanitiaan bisa diikuti oleh adik-adik ketika udah di semester 2. Oke, next. Kemudian tips agar mahasiswa baru jurusan farmasi bisa survive di semester awal perkuliahan. Sebenarnya ada banyak tips juga, tapi ini beberapanya yaitu aktif di kelas. Seperti yang dibilang tadi, beberapa dosen itu ada yang suka mahasiswanya itu aktif, di mana dosen ini menilai dari yang paling menonjol. Ini kan seangkatan 173 ya. Apalagi nanti kan kelasnya ada AB. Kurang lebih ada berapa tuh? 80-an di kelas. Nah, itu bakal rame banget kan, nggak bisa mungkin dosennya menilai secara objektif. Nah, dari keaktifan di kelas lah dosennya bisa menilai yang sering muncul, yang aktif di kelas, maka lebih mudah untuk dosen menilainya. Kemudian kompak dengan teman seangkatan. Nah, kenapa harus kompak dengan teman seangkatan? Karena kita bakal sama-sama terus selama kurang lebih 4 tahun ke depan, apalagi yang kelas nih, sekelas nih, misal kelas A, itu sama semester-semester berikutnya bakal sekelas terus, nggak bakal diacak pindah ke B, nggak. Jadi makanya harus kompak dengan teman kelas juga dan teman angkatan juga. Kemudian perbanyak relasi dengan cutting. Nah, perbanyak relasi dengan cutting ini kenapa penting juga? Karena yang seperti kita ketahui, kakak tingkat lebih ada pengalamannya, lebih tahu gimana kondisi perkuliahan, dan bakalan bisa banyak bantu adik-adik juga dalam menjalani kuliah ataupun praktikum dalam membuat laporan.
Nah, karena demikian adik-adik perlu nih dekat sama kakak tingkat, nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, asal sopan, asal sesuai dengan aturan. Adik-adik kakak-kakaknya pasti welcome juga kalau adik-adik mau kenalan atau mau dekat. Karena kayak bikin laporan itu kan bisa dibilang susah, nggak bisa sendiri. Itu bisa tuh minta bantuan ke kakak-kakaknya, atau mungkin kakak-kakaknya ada bahan atau ada materi-materi kuliah, catatan kuliah sebelumnya bisa diminta gitu jika udah kenalan. Makanya perlu banyak relasi dengan kakak tingkat. Kemudian cari tahu karakter dosen masing-masing mata kuliah. Seperti yang Kak Syifa bilang tadi, tiap dosen ini punya karakter yang beda-beda. Bahkan satu mata kuliah itu bisa 3-4 dosen dengan karakter yang berbeda-beda. Maka adik-adik perlu nih bertanya ke kakak tingkatnya, gimana nih karakter dosen ini gitu. Apakah dosen ini suka memberi PPT aja atau nyari bahan sendiri atau lain sebagainya. Karena dari bertanya ke dosen bisa juga tahu nih karakter dosen ini, dosennya suka mahasiswa yang aktif atau suka mahasiswa yang gimana gitu, bisa ditanya ke kakak tingkatnya. Oke, next. Kemudian nih ada yang bertanya tentang beasiswa, di mana saja kita dapat melihat update informasi beasiswa. Nah, untuk update beasiswa tentu bisa adik-adik lihat di akun Instagramnya BMKM Farmasi Unan. Di sana bakal ada updatean info beasiswa terbaru yang bisa adik-adik ikutin. Selain di BEM Farmasi juga ada di BMKM Unan maupun akun-akun beasiswa lainnya. Tapi jika adik-adik lihat di akun BEM Farmasi Unan itu sudah menjurus ke kebutuhan kita. Kan ada beasiswa ini yang cuman terkhusus di jurusan ini saja atau di kampus ini saja. Nah, jika adik-adik lihat di akun BEM Farmasi Unan itu sudah pasti bisa kita gunakan gitu sebagai mahasiswa farmasi. Oke, next. Oke, udah masuk ke sub studi. Boleh dilanjutkan kepada Nabila dan Alia. Baik, adik-adik, selanjutnya yaitu studi. Next. Yang pertama ada KRS. Pertanyaan pertama yaitu sistemnya paket atau pilih sendiri. Jawabannya sistemnya paket. Tapi kalau misalnya dari semester 3 ke atas, kalau SKS-nya masih berlebih bisa ngambil matkul atasnya. Terus pertanyaan kedua ada sistem untuk semester 1 dan 2. Jadi sistem untuk semester 1 dan 2 ini masih dipaketkan ya guys. Kalau semester 1 mau naik ke semester 2, kalau misalnya SKS kalian kurang dari yang telah ditentukan, itu masih bisa ngambil mata kuliah yang ada di semester 2. Tapi kalau udah semester 2 menjelang semester 3, kalian SKS-nya kurang dari SKS maksimum untuk semester 3, nah nanti itu kalian nggak bisa ngambil matkul gitu. Jadi kalau untuk IP kurang dari 1,5, jumlah SKS maksimumnya itu 12 SKS yang bisa diambil. Kalau 1,5 sampai 1,99 itu tuh 15 SKS. Kalau 2 sampai 2,74 itu 18 SKS. Kalau 2,75 sampai 3,24 itu 21 SKS. Dan kalau lebih dari 3,24 itu 24 SKS. Jadi harus rajin-rajin belajar gitu. Baik, selanjutnya itu WAR SKS. Sebenarnya bukan WAR SKS, tapi WAR KRS. Untuk WAR ini sebenarnya nggak ada, tapi untuk matkul elektif biasanya ada, kayak misalnya matkul elektif yang banyak peminatnya, tapi kuotanya terbatas gitu. Nah, iya. Terus kalau untuk pertanyaan nggak bisa milih KRS, semua dari kita bisa ya guys milih KRS. Jadi nggak ada yang nggak bisa milih KRS. Jadi tergantung berapa SKS kalian aja. Itu tergantung. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu cara pengisian KRS. Adik-adik bisa langsung buka portal UNAN, habis itu login dengan NIM dan password, lalu klik KRS atau kartu rencana studi, dan di situ ada pilihan tambah. Nah, di situ kan ada kayak apa namanya, sesuai semesternya yang udah dipaketkan. Nah, ya. Terus untuk pertanyaan kapan dan bagaimana cara penyusunannya, nah KRS ini bisa diisi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kayak kemarin kan dari tanggal 19, dari tanggal
1 sampai tanggal 19 kan. Cuma karena ada perpanjangan KRS sampai tanggal 22. Jadi bagi kalian yang belum ngisi KRS, isi sekarang. Nah, KRS itu diisinya dengan cara, nanti kan di portalnya ada, di bagian KRS ada tanda kotak-kotak gitu. Nah, itu nanti dicentang sesuai dengan mata kuliah pada semester tersebut. Nah, tinggal dipilih aja nanti lokasi sama kapan waktu kuliahnya. Nanti itu udah ada di portalnya, udah tertera. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama masa kuliah masih ketemu mata pelajaran seperti agama, bahasa Indonesia, dan lain-lain? Jawabannya itu masih, karena itu ilmu dasar yang dipelajari juga oleh semua jurusan. Biasanya itu disebut dengan MKWU. Dan diambilnya di portal Sipena. Next. Untuk mata kuliah lagi, waktu belajar. Nah, waktu belajar itu 1 SKS itu 50 menit. Nah, biasanya mata kuliah di kita itu ada 2 SKS. Jadi 50 kali 2, 100 menit. Nah, biasanya jamnya itu dari 7.30 sampai jam 9.10, terus nanti istirahat 10 menit, baru lanjut ke mata kuliah selanjutnya 9.20 sampai 11, dan 11.10 sampai 12.50. Gitu. Yang lanjutnya, apakah waktu belajar tiap matkul sama atau beda? Jawabannya sama, sesuai dengan jadwal, kecuali apabila dosennya berhalangan hadir, maka bisa dicari jadwal penggantinya. Terus kalau untuk pertanyaan hal yang perlu dilakukan jika berhalangan datang di perkuliahan, nah itu tuh boleh buat surat izin, nanti dikasih ke Komting yang ngasih ke PJ Matkul, lebih ke PJ Matkul sih. PJ Matkul, nanti PJ Matkulnya itu ngasih ke dosen tersebut, atau bisa juga nanti dengan menghubungi dosen sebelum perkuliahan dimulai. Oke, baik. Jadi tadi kan kita udah mengetahui mengenai apa aja sih yang penting untuk maba dan bagaimana sih studi di farmasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai material atau hal-hal apa aja yang diperlukan di farmasi seperti buku, laptop, atau alat-alat praktikum. Nah, jadi apa sih buku yang wajib untuk maba atau mahasiswa farmasi? Sebenarnya untuk buku yang wajib itu tuh nggak ada ya. Cuman sebaiknya tuh kita punya untuk menunjang perkuliahan. Kenapa? Karena ada beberapa buku yang misalnya e-booknya ada, cuman yang e-booknya itu nggak ada, jadi cuman ada dalam bentuk fisiknya. Itu tuh perlu kita beli. Seperti contohnya itu ada Farmakope Indonesia edisi ketiga. Itu tuh kita nggak ada e-book yang mau dicari kemanapun, e-booknya itu nggak ada, jadi cuma ada bentuk fisiknya. Nah, buku-buku yang kayak gitu tuh sebaiknya kita beli secara langsung. Next. Buku apa aja yang bisa dipersiapkan untuk menunjang kuliah di kampus farmasi? Untuk bukunya ini ada seperti misalnya kayak kitab suci farmasi. Udah pada tahu kan? Udah dikasih tahu juga pas bakti kemarin itu, buku Farmakope Indonesia. Nah, buku itu bisa dibilang buku yang sangat penting untuk menunjang kuliah di farmasi. Selain buku itu, juga ada nih buku-buku lain yang bisa menunjang kuliah sesuai dengan matkul yang akan dipelajari nantinya. Contohnya itu ada buku farmasetika, buku ilmu resep, Formularium Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, ada juga ISO, dan masih banyak buku lainnya. Next. Buku yang dibutuhkan di semester awal itu sebenarnya kurang lebih itu nggak ada ya, karena untuk semester awal ini materi perkuliahan itu masih materi-materi dasar. Kurang lebih materi dasar itu seperti apa? Materi dasar itu seperti materi-materi yang ada di SMA, lebih ke pengulangan kembali materi-materi yang ada di SMA, serta pendalaman kembali materi-materi yang ada di SMA. Jadi untuk adik-adik jangan dibuang dulu nih buku-buku SMA-nya, karena bisa di-recall lagi kan materinya dari buku SMA itu. Itu untuk semester awal. Next.
Kalau untuk di farmasi, perlu beli buku atau bisa minjam di perpustakaan. Keduanya bisa sih, mau beli juga bisa, atau mau minjam juga bisa. Cuman, sebaiknya itu kita beli bukunya, karena kalau minjam itu kan ada jangka waktunya kan ya, jadi itu terbatas. Misalnya kita mau minjam di perpustakaan pusat atau di perpustakaan farmasi yang ada di ruang baca di depan aula kemarin. Nah, itu tuh ada batasannya gitu loh. Jadi kita nggak bisa selamanya ngelihat. Beda dengan kalau misalnya kita ngebeli. Kalau misalnya kita ngebeli kan bakalan ada punya kita, bakalan sering-sering kita lihat. Misalnya kayak kita lagi gabut nih, bosen gitu kan. Mau belajar gitu. Kalau misalnya kita punya kan, kita bisa baca nih. Atau misalnya kita mau ingat-ingat materinya lagi, kita bisa tinggal baca aja gitu kalau kita punya bukunya sendiri. Beda dengan kalau kita minjem. Jadi sebenarnya ada baiknya kita beli isi bukunya. Next. Mata kuliah yang perlu membeli buku. Kalau untuk mata kuliah ini nggak begitu spesifik sih ya, karena terkadang tuh ada tuh dosen yang pas awal-awal sebelum memulai perkuliahan, ada beberapa dosen yang menyarankan untuk membeli buku ini. Nah, kalau misalnya dosen nggak nyaranin gitu, itu tergantung kita mau beli atau mau enggak. Kalau mau beli bisa juga untuk menunjang perkuliahan kita kan, dan memperdalam materi mengenai mata kuliah itu. Tapi kalau misalnya kita nggak beli juga nggak apa-apa, karena umumnya kita tuh bisa loh belajar dari materi-materi dosen itu. Tapi selain materi yang dosen yang ada di PPT, kita juga harus nyatet apa yang dosen itu sampaikan, karena biasanya materi ujian itu selain dari apa yang ada di PPT, juga apa yang udah dijelaskan secara lisan dari dosen. Jadi untuk adik-adik semua, di kelas nanti jangan lupa untuk catat apa aja yang dosen itu sampaikan ya. Oke, next. Tugas, untuk tugas ini biasanya mencari dari referensi jurnal. Untuk referensi jurnal ini ada beberapa website yang sudah disediakan. Kita bisa tinggal mengunjungi aja website itu, lalu kita cari sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk nyari jurnal ini kita tuh harus pinter-pinter nyari keyword-nya gitu. Harus bisa nyari keyword jurnal seperti apa sih yang kita butuhkan gitu. Nanti tinggal kita kunjungi aja websitenya, lalu kita cari sesuai keyword tugas mengenai apa, lalu kalau ketemu bisa kita download. Cuman biasanya untuk jurnal-jurnal yang digunakan ini tuh nggak sembarang jurnal, nggak semua jurnal yang bisa kita gunakan. Kenapa? Karena umumnya di farmasi, jurnal yang dipakai itu ada jangka waktunya nih, cuman 5-10 tahun terakhir. Misalnya kayak sekarang kan tahun 2022, berarti batasan jurnalnya itu dari tahun 2012 ke atas. Nggak boleh nih kita pakai jurnal yang di bawah tahun 2012. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya. Pasti akan selalu ada upgrade-nya. Kalau misalnya kita pakai jurnal yang jauh di bawah, kan sudah ada perkembangan ilmu terlebih lagi yang ke depannya. Makanya untuk jurnalnya itu kita batasi minimal 10 tahun terakhir. Di mana sih biasanya jurnal itu dicari? Ada beberapa web nih, tempat di mana kita bisa mencari jurnal. Seperti contohnya ada di ResearchGate, ada Google Scholar, ada Academia Edu, ada Science Direct, dan beberapa contoh lainnya. Pokoknya banyak deh. Next. Nah, ini contoh bagaimana cara kita mencari jurnal di Google Scholar. Pada pojokan kiri atas nih, di dekat artikel, kan bisa adik-adik lihat sekalian, di situ ada jangkauan tahunnya kan, sejak tahun berapa. Nah, jangkauan tahun itu tuh mempermudah kita untuk mencari jurnal, karena kan seperti yang aku bilang tadi nih, jurnal itu dibatasin dari 10 tahun terakhir. Nah, jadi dengan adanya itu kita bisa mempermudah mau mencari dari tahun berapa jurnalnya, seperti itu. Dan di sebelah kanan ini dapat terlihat bahwa contoh bagaimana jurnal itu sendiri. Next. Bagaimana struktur penulisan laporan selama praktikum? Apakah aturannya beda? Iya, aturannya itu beda. Jadi, aturan laporan penulisan praktikum ini tuh beda untuk tiap praktikumnya.
Jadi pada sebelum praktikum itu nanti ada namanya minggu asistensi. Nah, di minggu asistensi ini itu nanti kita bakalan dijelasin gimana sih sistematika praktikumnya, gimana sih format laporan praktikumnya. Jadi nanti ketika adik-adik udah mulai asistensi, benar-benar disimak gimana penjelasan mengenai sistematika praktikum dan format laporan praktikumnya itu. Nah, rata-rata untuk di format praktikum itu ada cover, prinsip dan tujuan praktikum, teori, alat bahan, cara kerja, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, untuk daftar pustakanya ini sendiri juga nanti tuh ada beberapa format tertentunya lagi, misalnya format sesuai Vancouver atau format sesuai style. Jadi nanti untuk cara pembuatan daftar pustaka ini bisa adik-adik pelajari lagi, tergantung daftar pustaka jenis apa yang disuruh atau yang disuruh di laporan praktikumnya itu nanti. Next. Laptop ya. Jadi apakah diperlukan pada tahun pertama dan apakah wajib pada awal kuliah? Untuk laptop ini dibilang wajib sih sebenarnya enggak juga ya. Cuman kalau butuh dan diperlukan itu iya. Kenapa? Karena pada kuliah ini seperti yang kita ketahui nanti misalnya ada beberapa tugas yang dengan adanya laptop ini memudahkan kerja kita dalam mengerjakan tugas itu sendiri, seperti misalnya dalam pembuatan PPT atau dalam pembuatan makalah. Kan sebenarnya di HP bisa kan ya, tapi kalau di HP itu karena lebih kecil, jadi kayak lebih sulit gitu kita dalam pembuatannya. Karena itu sebaiknya kita menggunakan laptop dalam pembuatan tugas-tugas tersebut sebaiknya. Jadi dengan adanya laptop itu bisa mempermudah pengerjaan kita selama kuliah ini. Seperti itu. Untuk rekomendasi dan merek dan tipe, sebenarnya di sini tuh nggak ada rekomendasi khusus ya. Dan untuk tipe dan mereknya itu tidak perlu yang terlalu spek tinggi banget gitu. Kayak misalnya laptop gaming itu kan nggak yang speknya bagus banget itu nggak begitu dibutuhkan. Yang penting tuh laptopnya itu bisa untuk kita mengerjakan, membuka Word dan membuka PPT serta googling. Yang penting tuh nggak lemot dalam kita mengerjakan tugas gitu. Tapi kalau misalnya mau beli laptop yang spek tinggi gitu juga nggak apa-apa sih, disesuaikan dengan keinginan dan budget masing-masing. Jadi untuk rekomendasi merek dan tipe ini bisa disesuaikan dengan keinginan adik-adik nantinya, misalnya mau beli laptop yang kayak gini juga silahkan. Terus karena untuk beli merek dan tipe ini, kalau misalnya mau beli spek itu juga boleh. Kenapa? Karena misalnya nanti kalian ada mau download software yang berat gitu kan. Seperti misalnya kayak adik-adik minta nih untuk desain, jadi bisa misalnya download software Adobe Illustrator atau Photoshop gitu untuk belajar yang memerlukan laptop spek tinggi itu juga boleh. Jadi disesuaikan dengan keinginan adik-adik semuanya. Next. Selanjutnya untuk alat-alat. Apakah harus menyediakan alat praktikum sendiri? Jadi selama praktikum itu ada alat yang sudah disediakan oleh fakultas dan ada juga alat yang harus kita menyediakannya sendiri, tidak disediakan oleh fakultas. Contoh alatnya itu yang harus kita sediakan sendiri itu ada seperti pipet tetes, atau spatel, kertas perkamen, atau penjepit tabung, sudit. Nah, alat-alat kayak perintilan kecil-kecil gitu tuh, itu tuh nggak disediakan oleh fakultas, jadi kita harus menyediakannya sendiri. Jadi sebelum adik-adik praktikum nanti harus beli alat-alat itu, dan alat-alat itu dimasukkan ke dalam kotak praktikum kayak storage box untuk praktikum. Jadi bisa memudahkan adik-adik semua dalam membawanya selama praktikum. Untuk peralatan tulis khusus, sebenarnya nggak ada sih untuk yang peralatan tulis khusus itu bebas dikembalikan ke pribadi adik-adik masing-masing. Misalnya mau bawa satu pena aja juga nggak apa-apa. Atau misalnya mau bawa spidol, mau lettering di catatannya juga boleh banget. Jadi itu tuh bebas aja sesuai keinginan adik-adik masing-masing. Mau gimana sih peralatan tulis yang kalian bawa. Selanjutnya, pembelian alat ini dengan uang pribadi atau disediakan fakultas. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, alat-alatnya ada dua, yaitu
alat yang disediakan fakultas dan alat pribadi yang kita sediakan masing-masing. Nah, untuk yang disediakan fakultas itu tentunya pembeliannya itu dengan uang fakultas ya, bukan uang kita. Karena alat-alat yang disediakan fakultas itu terbilang mahal. Contohnya tuh kayak gelas beker, buret, pipet ukur. Cuman kalau misalnya nih dalam pengerjaan praktikum adik-adik melakukan kesalahan kayak alatnya rusak, alatnya pecah atau gimana misalnya kan ada kejadian kayak mecahin gelas beker atau mecahin buret gitu. Nah, kalau misalnya dalam pengerjaan itu adik-adik mecahin alat-alat itu tuh harus kalian ganti. Kalau misalnya alat-alatnya kayak gelas ukur kan nggak begitu seberapa ya. Misalnya gelas ukur tuh sekitaran 90.000 deh kalau nggak salah. Sekitaran itu tuh diganti pribadi. Cuman kalau misalnya buret nih bisa dibilang alat yang terbilang mahal karena harganya jutaan. Kalau misalnya adik-adik mecahin buret, nah itu tuh yang ganti tuh wajib satu angkatan. Jadi supaya nggak ganti-ganti alat, nggak keluar uang untuk mengganti alat praktikum yang disediakan fakultas, adik-adik semua tuh harus berhati-hati dalam pengerjaan praktikumnya supaya nggak keluar uangnya kan untuk mengganti alat. Jadi gitu. Next. Baik, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh aku, yaitu mengenai tentang pakaian. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada pertanyaannya masuk tentang alma mater. Nah, alma mater ini nantinya itu tuh udah disediakan oleh fakultas, yang mana alma mater ini kita nggak bayar lagi karena itu udah masuk ke uang UKT. Jadi nanti itu disediakan oleh fakultas, kapan bisa ambil dan kapan bisa didapatkan itu nanti diinfokan lagi bagaimana cara pengambilan alma maternya. Boleh di next? Mengenai seragam di Fakultas Farmasi, apakah ada seragam di Fakultas Farmasi itu? Tidak ada. Yang pertanyaan kedua, apakah wajib pakai rok? Untuk perempuan mahasiswi baru itu wajib menggunakan rok, yang mana roknya ini tidak boleh rok span gitu, tidak boleh yang ketat. Jadi roknya itu harus longgar gitu. Yang ketiga, apakah memakai celana diperbolehkan? Untuk perempuan, memakai celana itu belum dibolehkan untuk tahun pertama atau kita sebagai maba. Yang keempat, sepatu bebas atau tidak? Sepatunya itu bebas, tapi kalau saat praktikum, sepatu itu harus menutupi. Nanti kan itu bisa kena bahan-bahan kimia, itu bisa membahayakan kulit kita. Jadi disarankan untuk memakai sepatu-sepatu yang tertutup. Boleh, Dine. Untuk ketentuan berpakaian, mungkin seperti yang udah dibilang di chat itu udah disampaikan saat di bakti, yang mana pria ini bajunya tuh berkerah atau kemejanya itu berkerah, celananya itu panjang, mana celananya itu celana bahan sepatu yang sudah dibilang sebelumnya, dan wanita juga harus berpakaian sopan menutupi panggul, rok, dan sepatu juga udah dibilang sebelumnya. Dine. Apakah Fakultas Farmasi juga memiliki baju lapangan seperti kemeja atau kaos? Tidak. Fakultas Farmasi itu kita hanya memakai jas lab yang nanti akan ada info mengenai pembuatan jas lab di BEM KM Fakultas Farmasi UNAN. Boleh Dina? Jurusan farmasi itu kayak apa sih? Seperti yang udah dibilang Kak Mila tadi, gambaran jurusan farmasi itu kan yang mana kita tuh kuliah pergi pagi pulang petang. Di situ kita kuliah dari pagi sampai petang, yang mana kita melakukan praktikum setelah habis zuhur. Nanti malamnya kita membuat laporan. Farmasi ini dikatakan sulit, memang sulit menurut aku. Farmasi itu sangat sulit, jadi teman-teman itu harus bisa survive di farmasi ini. Boleh di next? Pesan-pesannya mungkin bisa dikembalikan ke Kak Mila dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman dari BEM yang udah membantu adik-adiknya dalam menjawab pertanyaan.
Ini pertanyaan terakhir nih sebenarnya, kesan-pesan ataupun pengalaman Uda Uni selama berkuliah di jurusan farmasi. Mungkin untuk kesan-pesan bisa kita minta ke kakak-kakak dari BEM dan Laskar. Tapi sebelumnya aku boleh ngasih tahu nih kesan-pesan aku kurang lebih 3 tahun udah di farmasi. Mungkin kesan pertamanya seru. Awalnya mungkin memang sulit untuk adaptasinya karena lumayan kaget di awal-awal semester, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba harus mikirin outfit, tiba-tiba praktikum yang sebelumnya di SMA nggak ada praktikum gitu kan. Nah, tapi semuanya itu jadi seru karena kita punya teman-teman angkatan, punya teman-teman kelas, bahkan punya teman-teman dekat yang bisa bantu kita dalam menjalani kuliah. Misalnya kayak kita ada tugas atau bikin laporan, itu lebih menyenangkan jika kita mengerjakannya sama-sama sama teman-teman dekat atau teman-teman kelas, bahkan teman-teman angkatan yang juga beda kelas gitu kan. Itu sih kesan-pesan aku. Kalau tadi yang seperti Nadila bilang sulit, sebenarnya sulit, tapi kalau kita punya teman yang bisa kita ajak survive bareng di farmasi itu nggak sesulit yang dibayangkan. Jadi ada yang nggak perlu khawatir dengan opini-opini luar sana yang bilang farmasi sulit, farmasi ini, farmasi itu. Nggak. Kalau kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan senang, semuanya berlalu aja dan bakalan cepet aja gitu terasanya. Ya mungkin untuk kesan berikutnya boleh nih Kak Nadila, gimana Kak kesan dan kesannya kuliah kurang lebih 2 tahun ya Kak di farmasi? Oke Kak, kalau menurut La kesan-kesan di kuliah farmasi ini, kalau menurut La farmasi itu memang sulit. Kita tuh kuliah dari pagi sampai petang. Nanti malamnya kita buat laporan lagi, yang mana kadang kita juga bergadang. Apalagi orang-orang yang tipe deadliner gitu kan. Jadi ya begadang untuk buat laporan. Pagi 7:30 udah masuk kuliah lagi. Jadi kalau di farmasi ini memang harus dikuat-kuatin. Yang mana seperti dibilang Kamila, kita tuh mungkin punya teman yang bisa kita ajak untuk berbagi keluh kesah gitu. Jadi di farmasi itu nggak terlalu tertekan gitu. Bisa berkeluh kesah dengan teman-teman yang kita bisa percaya, atau kita juga punya circle yang mungkin bisa buat ngambis atau lain-lainnya. Dan satu lagi sarannya itu kita tuh harus memperbanyak relasi dengan kakak-kakak tingkat. Yang mana relasi kita dengan kakak tingkat ini berguna. Kita mungkin bisa minta laporannya atau tugas-tugasnya. Itu tuh atau soal-soal ujian yang mungkin ada di kakaknya. Yang sangat berguna itu mungkin laporan dari kakaknya, yang mana kita bisa ngambil beberapa teori dari laporan kakaknya. Mungkin itu dari Dila, Kak. Ya, itu kurang lebih dari Nadila. Jadi benar ya, selain kita harus punya teman dekat, circle yang positif lah untuk kita ke depannya, juga perlu dekat dengan kakak tingkat, terutama kakak BP. Mungkin di sini Dede bingung kakak BP itu apa sih? Nah, jadi di farmasi itu ada yang namanya kakak BP atau abang BP dan sobeb atau saudara BP. Nah, jadi yang namanya saudara BP atau kakak BP ini yang punya BP digit belakangnya itu sama dengan kita. Contohnya ya, di sini komtingnya nih, Yudis ya. Yudis kan 1018, Yudhistio Arnoza 1018. Jadi yang sobat BP-nya itu teman angkatan yang punya angka 18 di belakangnya. Maukah itu 2018 atau 3018 atau lainnya. Nah, itu namanya sobat BP yang mana sobat BP ini bakal jadi saudara kita selama di farmasi ini. Mau itu berbagi keluh kesah ataupun mau curhat, mau minta bantuan, pasti yang pertama kali kita hubungi dulu sobat BP kita. Makanya harus deket, harus kompak sama sobabnya. Kemudian KBEP, kalau KBEP itu angkatan atas yang BP-nya juga sama dengan kita. Contohnya kan tadi Yudis 1018, jadi senior-senior yang angkanya 18 di atasnya, mau angkatan 20, angkatan 21, 19, 18, 16, sampai ke atas-atas pun itu bakal jadi KBP Yudis. Nah, begitu kurang lebih pentingnya dekat dengan kakak tingkat. Mungkin pesan berikutnya bisa nih kita dengar dari Kak Yana. Silakan Kak Yana.
Iya Pak. Jadi untuk kesan-pesan sih kurang lebih sama ya seperti yang telah disampaikan Kamila sama Kandila. Cuman yang mau aku tambahin itu kan kita nih sibuk ya, sibuk kuliah, sibuk praktikum, ujian tugas, ngerjain laprak. Belum lagi nanti kalau misalnya kalian udah bisa join di organisasi, wah itu super duper sibuk sih, harus bisa bagi waktu. Nah selain bagi waktu tuh kita tuh juga harus bisa menjaga kesehatan fisik. Karena apa? Karena yang pastinya kalau kita udah sibuk itu, waktu istirahat kita tuh dikit banget kan ya. Jadi harus pintar-pintar jaga fisik, jaga kesehatan. Tapi nggak cuma fisik aja, jaga kesehatan mental juga. Karena dari pengalaman aku nih, aku pernah sekali selama praktikum itu tumbang dan dibawa ke IGD. Nah, itu tuh benar-benar karena udah over banget rasanya. Jadi, jangan sampai itu keulang juga di kalian. Tetap harus fit, tetap harus jaga kesehatan, pintar-pintar bagi waktu antara tugas, ngerjain laprak, sama istirahat juga. Jangan lupain istirahat, karena istirahat itu juga penting ya. Jangan terlalu over untuk kerjain ini itu. Kalian juga perlu istirahat. Kalian juga harus sayangi badan kalian, sayangi tubuh kalian, sayangi diri kalian sendiri di tengah kesibukan di farmasi ini. Mungkin dikembalikan Kak Mila. Oke, itu dari Kak Yana. Mungkin bisa kita dengar juga dari Kak Syifa. Gimana kesan-pesannya selama kuliah di farmasi, Kak? Dan mungkin kesan pesan Syifa mungkin masih isi tipis-tipis dengan rekan-rekan lain. Ada apa untuk gambaran sana itu cukup menyenangkan, tapi kadang tuh ada juga kita lelahnya karena kan semisal ya, apalagi kalau udah memasuki semester 3 ada kan yang organisasi juga, itu kadang waktunya udah terbanyak juga banyak terbagi gitu kan. Jadi kadang capeknya dapat juga, ininya dapat juga gitu. Tapi secara umum cukup menyenangkan. Apalagi nanti ketika sudah ikut magang gitu. Dikembalikan Kak. Ya, jadi benar ya yang dibilang Syifa. Di semester 3 itu lumayan kaget lagi karena di semester 1 kan praktikumnya 2, semester 2 praktikumnya 4, sedangkan semester 3 itu 5, di mana Senin sampai Jumat itu praktikum. Ditambah lagi semester 3 kan awal mulai organisasi ya, jadi itu emang gimana manajemen waktu kita tuh penting gitu. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, walaupun praktikum 5, ikut organisasi, kuliah full, dari kami yang menjalani semester 3, semester 4, dan ke atasnya itu kami masih tetap bisa main, masih bisa tetap pergi jalan-jalan, jadi nggak yang ngabisin waktu 100% buat belajar juga, nggak. Mungkin selanjutnya bisa kita dengar kesan-pesan dari Kak Alia dan Nabila. Silakan Kak. Oke, makasih Kamila. Mungkin pesan-pesannya hampir sama yang disampaikan kakak-kakak tadi. Dari aku tambahannya mungkin sebagai mahasiswa baru untuk menerapkan 5S itu penting ya. Apalagi fakultas kita tuh kecil ya, kalau menurut aku termasuk kecil karena jurusan farmasi, fakultas farmasi. Nah, ya benar banget rekan-rekan. Jadi apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, terus benar juga tadi kan dari yang udah disampaikan sama kakak-kakak sebelumnya, kalau memang sih di farmasi ini sibuk banget kan, kayak ada praktikum dan lain sebagainya, tapi kita tuh masih bisa main kok, masih bisa healing, masih bisa berorganisasi, masih bisa masuk ke panitiaan, dan banyak lagi guys. Jadi jangan khawatir kalau di farmasi ini nggak bakal bisa kayak gitu. Jadi tergantung dari kitanya aja gimana memanajemen waktunya tuh dari aku sih.
dibalikan kepada Kak Mila. Ya, terima kasih kepada Kak Alia dan Kak Nabila. Di sini juga ada abang kita nih, Bang Zaki. Bang Zaki terhubung nggak? Kita mau dengar juga nih kesan-pesan Bang Zaki selama kuliah di farmasi. Ya, terhubung nggak? Oke, mungkin kalau dari Zaki, kesan-pesan kuliah di farmasi kurang lebih sama ada dengan Kak Mila dan rekan-rekan yang lain. Ya mungkin Zaki mau nambahin pesan untuk yang cowok-cowok nih. Biasanya kan jadi PJ mata kuliah gitu. Jadi kayak diperhatikan lagi gitu cara menghubungi dosennya. Terus cara menghubungi dosennya itu. Karena kalau udah salah gitu di mata dosen, mungkin perkuliahan itu kayak nggak berjalan lancar lagi. Terus untuk teman-teman cowok lainnya, itu kalau ada cewek-ceweknya yang kayak bermasalah gitu, mungkin dapat dibantu biar mempermudah urusan ke depannya. Mungkin itu aja, Kak, dikembalikan. Nah, ya itu juga terlupa ya, Bang, terkait ya laki-laki yang suka dijadikan PJ mata kuliah, karena tiap mata kuliah itu kan beda-beda ya PJ-nya. Jadi mungkin semua laki-laki di angkatan bisa merasakan jadi PJ mata kuliah, yang mana bakalan dekat dengan dosen, yang menghubungi dosen setiap mau kuliah, atau menyampaikan tugas. Nah, makanya perlu sopan, perlu tahu aturan cara menghubungi dosen lah. Nah, gimana cara tahunya itu gunanya adik-adik bertanya kepada seniornya, bertanya gimana cara menghubungi dosen ini, karakter dosen ini gimana sih, gimana bisa dekat dengan dosen ini. Nah, gitu kurang lebih. Di sini juga ada hadir nih kakak mentor baktinya atau kakak KP baktinya. Siapa Yana yang bisa jadi perwakilan kesan pesan? Mungkin Yana bisa arahin. Iya Kak, jadi di sini juga ada kakak KP dari adik-adik sekalian nih. Mungkin siapa yang bagusnya? Untuk Kak Rahmi boleh nih nyampein kesan-pesannya. Kak Rahmi apakah terhubung? Ayo dong Kak. Ayo. Atau dari kakak-kakak KP yang lain ada yang bersedia kan? Ya boleh. Itu Rahmi ada. Silakan Kak Rahmi. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Kak Yana. Sebelumnya Kak minta maaf dulu tidak dapat on cam pada Zoom kali ini. Mungkin terkait pesan dan kesan selama berkuliah di kuliah di farmasi ini padat tapi seru juga gitu. Soalnya di sini kita sama-sama saling merasakan sibuknya berkuliah. Apalagi kalau adik-adik nanti mau ikut berorganisasi, itu tuh kita karena memiliki kesibukan yang sama, jadi yang berkuliah dan ikut organisasi juga saling mengerti lah gimana kesibukan di farmasi. Terus nanti mungkin selama kuliah di farmasi adik-adik akan merasakan gimana eratnya kayak mungkin bisa meningkatkan rasa kekeluargaan sama adik-adik. Terus adik-adik juga saling membantu lah antara cewek-ceweknya dan cowok-cowoknya, saling mengingatkan lah antar sesama terkait gimana berkuliah di farmasi ataupun tata keramanya dalam kehidupan berkuliah di farmasi gitu adik-adik. Untuk
pelajaran mata kuliahnya. Itu juga adik-adik bisa bertanya ke cutting ataupun ke cutting lah tibanya ya untuk bertanya materinya ataupun gimana kuliahnya, gimana dosennya. Adik-adik juga bisa tahu dengan cara dengan bicaranya yang sopan gitu, atau enggak yang bisa menghargai lah gitu antara cutting dan cuttingnya gitu adik-adik. Mungkin gitu sih dari kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Rami sebagai KP dari adik-adiknya nih. Di sini satu lagi deh, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak dengar kesan pesan dari kakak-kakak yang lebih dekat nih sama adik-adik, itu angkatan 21. Mungkin bisa diwakilkan oleh siapa ya? Oleh Kak Fia aja deh yang share screen. Gimana Kak Fia kesan pesannya selama kuliah di farmasi, udah setahun nih menjalani kuliah? Baik, Kamila. Mungkin tambahan dari Livia sendiri, selama melakukan perkuliahan di farmasi, usahakan jangan pernah sendiri. Coba untuk memperbanyak teman, memperbanyak relasi dengan kakak tingkat, karena bakal nggak ada ruginya kalau kita dekat sama kakak tingkat. Pasti kita bakal ditolong sama kakak tingkatnya. Kalau misalnya kita ada masalah selama di farmasi, bisa juga cerita ke kakak tingkat, apalagi ke kakak BP-nya, karena emang kakak BP itu merupakan keluarga yang paling dekat lah tibanya selama kita di farmasi. Dan juga karena misalnya kuliah di farmasi itu sibuk, ya kan, jadi jangan pernah lupa makan, jangan pernah lupa kesehatannya sendiri, tetap dijaga kesehatannya. Mungkin sekian dari Olivia, Kak. Dikembalikan ke Kak Mila. Oke, terima kasih ya, Via, dan teman-teman lain yang udah memberikan kesan-pesannya. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab, mungkin bisa di next dulu. Nah, ini teman-teman yang udah bertanya nih, lumayan rame. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Ada banyak sih, ada 2 slide. Nah, ini juga ada teman-temannya yang bertanya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Nah, sampai kita di penghujung sesi menjawab dari pertanyaan adik-adik. Mungkin boleh Kak Via bantu stop share dulu. Nah, itu kurang lebih jawaban dari kami sebagai mahasiswa yang udah menjalani 1-3 tahun di farmasi. Apakah dari adik-adik masih ada yang bingung nih, masih ada yang mau ditanyakan, atau bingung dari penjelasan tadi kurang jelas dan selain sebagainya? Boleh disilahkan untuk raise hand, boleh memperkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya. Nggak usah ragu atau takut ya, Dek. Kita di sini santai tapi serius. Jadi maupun mau pertanyaannya penting atau nggak penting, insya Allah bakal dijawab. Silakan. Nah, pertama ada nih raise hand dari Azura. Silakan Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan kepada Uda dan Uni serta teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Azura Fitriasuti dengan NIM 2211011006. Izin bertanya, yang ingin saya tanyakan kepada Uda dan Uni terkait pengisian KRS. Saya adalah mahasiswa KIPKA di Universitas Andalas. Tadi sudah coba buka portal UNAN dan belum bisa kebuka KRS-nya. Dan waktu bakti farmasi kemarin, Uda Uni nanya ke pihak wakil dekan 1 yang bagian akademik, Bapak itu bilang kalau kami mahasiswa baru tidak perlu mengisi KRS, cukup menunggu jadwal perkuliahan saja. Namun Uda Uni, jika seperti itu, apakah tetap mengisi KRS di portal UNAN atau
mengikuti arahan dari Bapak Dekan tersebut. Terima kasih Uda dan Uni. Oke, terima kasih ya Zura untuk pertanyaannya. Mungkin aku bisa langsung jawab. Apakah di sini yang nggak bisa ngisi KRS cuman adik-adik dari KIPKA aja atau semuanya? Mungkin bisa dibantu jawab dari adik-adik yang non KIPKA. Said mau ngomong, silakan. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Said Abdurrahman Arif Prabowo dengan nomor BP 22 11 01 20 11. Izin saya menjawab. Saya sih pas milih KRS nggak ada kendala sih. Ini aman-aman aja. Oke, berarti Said udah bisa ya, udah berhasil ngisi KRS-nya. Udah bisa. Oke, berarti makasih ya Said jawabannya. Berarti teman-teman yang terkendala itu dari teman-teman yang KIPKA. Aku sebagai penerima KIPKA juga, itu pengalamannya emang biasanya mahasiswa KIPKA ini telat bisa untuk mengisi KRS-nya karena kita kan menunggu registrasi dulu untuk registrasi KIPKA-nya dulu. Nah, yang saya tahu aku nggak ada dipaketkan dari yang nggak ada langsung dibuatkan jadwal oleh fakultas, tapi emang kita yang ngisi. Tapi untuk kita yang ngisi itu emang biasanya tuh di hari-hari akhir batas pengisian KRS gitu. Jadi untuk adik-adik bisa dicoba terus buka portalnya. Biasanya itu 1 atau 2 hari terakhir itu udah bisa sih untuk isi KRS untuk yang KIPKA. Dibuka terus atau misalnya sekarang hari Sabtu ya. Jika sampai besok masih nggak bisa, mungkin bisa dibantu oleh komtingnya menanyakan ke bagian akademik. Soalnya komtingnya kan ada masuk ke grup akademik juga, bisa dibantu oleh akademik. Soalnya itu akademik udah memperpanjang waktunya sampai hari Senin yang masih terkendala, soalnya masih banyak juga yang terkendala pengisian KRS. Mungkin besok udah bisa sih untuk pengisian KRS, tapi jika belum juga bisa dibantu didata oleh komtingnya siapa aja yang belum, dan dilaporkan ke bagian akademik. Begitu ya Zura. Tapi teman-teman yang masih belum bisa tetap harus dicek-cek terus ya portalnya. Gimana Zura? Udah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Uni. Ya, sama-sama. Tadi ada juga yang udah raise hand. Boleh diulang raise hand-nya, atau teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Oke, selanjutnya Lucy, silakan Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Uni, perkenalkan nama saya Lucy Oktaviana, BP 2211 01 30 31. Jadi kan gini, Uni, kemarin tuh kan udah isi KRS. Nah, katanya tuh maksimum SKS-nya tuh 21, Uni. Tapi yang kelas A ini nggak bisa ambil SKS-nya tuh 21 pas gitu nih. Bisanya tuh cuman 20 atau enggak 19 Uni. Nah, yang kebagian 19 ini kan Uni ada satu mata kuliah. Nah, itu tuh nggak bisa lagi diambil Uni, katanya tuh mata kuliahnya tuh udah penuh nih ya. Solusinya gimana gitu nih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Lucy untuk pertanyaannya. Kalau boleh tahu itu mata kuliah yang penuh itu mata kuliah apa? Apa? Mata kuliah yang udah fullnya mata kuliah apa? Kimia farmasi dasar Uni. Itu untuk kelas A aja yang nggak bisa atau A dan B juga nggak bisa? Bisa. Kelas A aja Uni, yang B bisa. Oke, mungkin itu masih proses perbaikan dari pihak akademiknya.
Mungkin tujuan diperpanjang juga itu memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kendala dari akademiknya. Nah, di sini Kak Ading mau nambahin jawaban, silakan Kak Dinda untuk menjawab pertanyaan dari yang pertama tadi juga Kak sama yang kedua. Oke. Manda mau nambahin ya, silakan Manda. Baik Kak, terima kasih banyak sebelumnya Kak. Tapi Manda mohon izin off cam ya Kak, karena jaringan sini kurang baik. Nah, perkenalkan sebelumnya adik-adik, nama aku Amanda Zulfika Putri. Nah, jadi kemarin sempat nemuin Bu Mary sama Uni Rini yang di akademik. Dan di situ juga ada Pak Al. Nah, jadi bagi adik-adik yang terkendala dalam pengisian portal KRS, nah, itu tuh kan di data sama kontennya ada terdengar jelas adik-adik. Nah, itu kan di data sama kompinya. Dan kalau bisa langsung dikasih tahu sama yang Unir ini yang di akademik. Nah, itu batas sampai hari Senin. Kalau misalnya hari Senin itu juga masih terkendala untuk kelas, kan adik-adik pada takut kan, misalnya sampai hari Senin tuh orang udah mulai kuliah, tapi KRS-nya belum terisi juga, atau kayak nggak ada tindakan yang bisa diapain di portal. Nah, itu tuh masuk aja ke kelasnya dulu, kata Bu Mary kemarin. Jadi semuanya hari Senin tuh udah dimulai pelajarannya. Jadi walaupun yang nggak ngisi KRS, masuk aja ke kelasnya, karena untuk absennya itu udah pasti ada di kelas. Karena kan kalian kan memang pasti ngambil KRS yang itu berpaket. Nah, kecuali kalau misalnya udah semester 3 atau semester lanjut. Untuk semester 1 sampai semester 2 nih, yang bagi terkendala hari Senin itu tetap masuk kelas aja dulu. Itu yang ditangkap dari Bu Mary sama Bu Rini di sana. Sampai sini masih ada yang ragu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Uni, terima kasih. Berarti kan itu Uni, walaupun di portal tuh SKS kita 19, berarti masuk aja kan Uni sesuai jadwal yang ada di portal tuh besok Uni. Nah, iya itu kan kamu terkendala nggak di bagian KRS? Dalam pengisian KRS? Udah ngisi Uni, cuman ada satu mata kuliah yang kelasnya itu penuh nih, jadi nggak bisa ditambahin gitu nih. Oh gitu. Yang kelasnya penuh itu tuh kelas mata kuliah wajib di farmasi atau MKDU? MKWU. MKWU itu kan ada agama ya sama Pancasila ya, yang untuk semester 1. Gimana? Enggak itu nih yang kimia farmasi dasar. Oh, kimia farmasi dasar ya. Mungkin boleh didata dulu berapa orang yang yang nggak bisa masuk karena kelas penuh. Nanti mana tahu kan karena kalian kan lumayan banyak tuh. Nah mungkin di saat ini orang akademik tuh baru buka untuk 70 sekian atau baru 80. Sedangkan kalian kan lebih dari itu kan satu kelasnya. Nah itu mungkin bisa dibicarain lagi sama ibunya, nanti bisa dikasih tahu sama Bu Rininya siapa aja yang belum bisa masuk, biar dibuka ditambah kuota penambahan kelasnya gitu. Nanti tolong minta datain teman-teman yang terkendala ya, yang misalnya untuk KFD ya. Nah tolong didata teman-teman yang terkendala yang nggak bisa masuk atau sudah penuh dalam itunya. Karena KFD itu memang dibuka untuk teman-teman semester 1. Oke, makasih nih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Manda yang udah bantu jawab pertanyaan dari Lucy. Selanjutnya ada nih raise hand dari Merlin. Silakan Merlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri Uni, udah yang ada di Zoom dan teman-teman sekalian. Kenalkan, nama aku Merlin Natasha Ramli dengan nama BP 2211011019. Izin memberikan pertanyaan Uni. Aku kan dari kelas A Uni. Aku kemarin ngisi KRS, ternyata
ada satu matkul yang belum ada penawarannya di dalam portal itu. Kimia organik dasar Uni. Itu gimana solusinya ya Uni? Belum ada penawaran gitu. Nggak ada matkulnya di dalam portal. Oke, terima kasih Merlin. Sebelum dijawab, apakah si Dik pertanyaannya terkait KRS juga? Izin menjawab Uni, tidak Uni, beda. Oh, beda. Oke, mungkin dijawab pertanyaan Merlin dulu. Kak Mandanya apakah masih ada di sini? Bisa bantu jawab pertanyaan dari Merlin, Kak? Terkait kimor dasar yang belum ada di portalnya. Izin Kak. Nah, yang itu tuh memang nggak ada di sananya atau belum ngelihat yang di portal. Dan yang nggak ada tuh hanya, siapa namanya tadi yang nanya? Hanya Merlin atau teman-teman yang lainnya juga nggak ada? Sebenarnya Uni itu tuh kalau Merlin tanya sama teman-teman Uni untuk satu kelas A itu emang nggak ada matkul kimia organik dasar Uni. Di portalnya belum ada satupun. Oh, begitu. Tapi kelas ada Uni, di kelas A doang yang nggak ada. Makanya yang terisi cuma 19 doang. Oh, nah mungkin untuk itu tuh kembali di data lagi ya. Minta tolong sama komtingnya untuk mendata siapa-siapa aja yang di kelas A. Nah nanti tolong hubungi Unirini Akademik yang ada di grup di grup akademik. Nah bilang nanti sama Uninya, Uni yang untuk angkatan 2022 yang kelas A itu di portal untuk pengisian mata kuliah kimia organik, ya kan KOD kan, kimia organik dasar. Tidak tersedia Uni untuk kelas A, sedangkan untuk kelas B-nya sudah tersedia Uni. Jadi kami nggak bisa masuk ke kimia organik. Tolong didata ya siapa-siapa aja yang dari kelas A. Sampai sini terjawab nggak? Baik Uni, udah terjawab Uni. Terima kasih atas jawabannya Uni. Oke. Nah kalau bisa nanti pendataannya hari ini ya, kalau bisa ditindaklanjuti langsung. Dan hari Senin tuh dan selalu di follow up sampai besok, biar Senin tuh kalian dapat kepastian kalian tuh di jadwal di jam berapa dan di hari apa belajar kimia organik dasar, dan biar tahu juga siapa dosennya itu. Jangan sampai nggak dapat pemberitahuannya. Oke, apakah dari pertanyaan Merlin sudah terjawab, Merlin? Sudah Uni, terima kasih Uni. Oke, sama-sama. Selanjutnya boleh kepada Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asidiki Hanif. Nomor BP saya 2211012010. Saya mau bertanya kepada Uda atau Uni. Kata Uda atau Uni tadi ada alat-alat praktikum yang harus kita sediakan. Izin bertanya, di mana kita bisa membeli alat praktikum yang kita persiapkan, Uda Uni? Terima kasih. Oke, terima kasih Sidik untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung aku jawab. Untuk alat praktikum atau storage box yang bisa dipakai untuk praktikum, itu nanti bakal didata oleh teman-teman dari BEM, dan untuk pembeliannya bisa melalui teman-teman dari BEM. Nah, karena praktikum kita itu biasanya dimulai 1 bulan setelah teori dimulai. Jadi kalau misalnya kita tanggal 22 mulai, kemungkinan besar itu praktikumnya di tanggal 22 September. Nah, sebelum itu bakal didata nih teman-teman yang mau beli perlengkapan praktikumnya oleh teman-teman dari BEM, terkhususnya dari Departemen Kewirausahaan. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu dibeli di luar juga, karena untuk menyeragamkan bisa melalui teman-teman dari Departemen Kewirausahaan. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Sidik? Sudah Uni, terima kasih Uni. Mana mau nambahin sedikit Kak? Ya boleh, Manda silakan.
untuk alat praktikum ya. Itu tuh aku mana mau ngasih saran. Aku mau ngasih saran adik-adik semuanya. Nah kalau bisa itu memang dibeli dari BEM karena kalau yang dari BEM ini memang dipaketkan dan memang udah lengkap semuanya. Misalnya kayak Tetris, aduk, batang pengaduk, dan lain-lainnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita beli sendiri itu tuh lebih mahal di luar. Di sini kan ada beberapa toko alat laboratorium ya. Nah yang paling dekat sini tuh namanya Andeska. Nah di Andeska tuh kalau beli persatuannya tuh benar-benar mahal gitu. Dan disarankan kayak dikasih saran ya, ini hanya saran, lebih baik yang memang beli per paket gitu. Mungkin itu aja Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih Manda. Jadi benar ya, kalau misal beli satuan akan mahal, maka sebaiknya kita beli, kalau BEM bakal menyediain paketan langsung udah pakai kotaknya. Jadi adik-adik bisa beli tanpa beli satu-satu lagi ke toko alat kesehatannya. Gimana sih Dik, apakah sudah terjawab? Terima kasih, ini sudah terjawab ini. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh raise hand. Mungkin sedikit tambahan untuk Just Lab itu untuk tahun pertama adik-adik nggak perlu beli karena untuk tahun pertama ini bisa dipinjam, ada namanya Just Lab turunan, yang mana turunan tiap tahunnya. Sedangkan untuk membeli Just Lab yang udah pakai nama sama logo sama tulisan Fakultas Farmasi di belakangnya itu pada tahun 2 atau semester 3 yang akan didata juga oleh BEM. Sedangkan untuk tahun pertama ini Just Lab-nya bisa dipinjam ke KKBP-nya atau ke kakak tingkat. Dari Zura ada pertanyaan lagi, silakan Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan kepada Uda dan Uni serta teman-teman. Perkenalkan nama saya Azura Fitri Astuti dengan NIM 2211011006. Pertanyaan yang ingin saya ajukan sekali lagi adalah kepada Uni, kalau untuk masker, sarung tangan, atau peralatan dalam yang dipakai di badan atau di tubuh kita untuk praktikum itu beli sendiri atau disediakan nanti di laboratorium Uni? Terima kasih. Ya, terima kasih Zura. Ya, ini pertanyaan Zura masih menyambung sama pertanyaan Sidik tadi. Jadi dalam paketan alat praktikum itu udah termasuk sama handscoon atau sarung tangannya, juga udah termasuk masker. Jadi untuk pertama ini bakal dapat paketan kotak praktikum, handscoon sama masker. Nah, tapi kalau dalam waktu berjalan maskernya habis duluan atau handscoon-nya habis duluan, itu bisa dibeli tambahan di luar atau bisa juga dipesan ke kakak dari BEM-nya. Gitu, Zura. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Uni. Terima kasih banyak, Uni. Oke. Dari Zura ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari Azura sudah tidak ada, Uni. Terima kasih banyak, Uni. Oke, Zura. Mungkin teman-teman lain yang mau bertanya lagi, silakan mumpung masih ada kesempatan. Karena hari Senin kan udah mulai masuk kuliah. Apakah masih ada yang dibingungkan sistem kuliahnya atau lain sebagainya, bisa ditanyakan sekarang. Oke, kepada Ilhaminil, silakan bertanya.
Silakan Dek, atau ada terkendala di audionya? Soalnya suaranya kedengaran. Oke, dibacakan aja ya. Apakah suara, oh tidak terdengar? Ya nggak terdengar suaranya. Kalau misalnya nggak bisa, bisa melalui chat Zoom aja buat pertanyaannya. Sembari menunggu temannya mengetik pertanyaan dari teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan, boleh langsung raise hand. Oke, silakan Gus tanya lebih dulu. Izin perkenalan diri Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustania Rahmayanti, NIM 2211012053. Izin bertanya Uni mengenai KRS Uni. Pengisian KRS itu untuk mata kuliah kimia farmasi dasar itu kan ada 2 Uni. Yang untuk kelas A ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS Uni. Jadi kita pilih yang mana itu Uni? Ya, untuk yang 2 SKS sama 1 SKS ya itu memang beda ya Dek. Jadi yang 2 SKS itu untuk teori, yang satunya praktikum. Jadi KFD ini emang ada praktikumnya. Jadi tetap harus dipilih dua-duanya. Karena untuk penilaiannya walaupun satu mata kuliah tapi penilaiannya tetap beda. Dipisah dari praktikum dan teorinya. Yang 1 SKS itu praktikum biasanya Dek. Atau nggak ada tulisan praktikum di depannya? Nggak ada Uni. Emang KFD aja, kimia farmasi dasar aja. Iya Uni. Dia di jam yang sama SKS beda. Ya. Kalau untuk yang mata kuliah praktikumnya ada nggak praktikum Kimfardasnya? Nggak ada Uni. Oh ada Uni. Nah ada mungkin kalau misalnya gimana? 1 SKS. Ya kalau praktikum memang 1 SKS. Jadi kalau misalnya ada 2 SKS dan 1 SKS tapi itu bukan praktikum, mungkin itu ada kesalahan dari akademiknya, maka bisa dipilih yang 2 SKS saja. Soalnya untuk teori kita 2 SKS, sedangkan untuk praktikum memang 1 SKS. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Ilhaminil Khairat tadi apakah sudah ada? Silakan. Oke, sudah masuk. Pertanyaan dari Ilhaminil Khairanofak dengan NIM 259. Izin bertanya Uni, selama waktu perkuliahan di farmasi apakah akan diperlukan laptop dengan spek tinggi Uni atau memang dari awal sampai akhir hanya diperlukan untuk Word PPT dan sejenis itu Uni? Lalu kalau mengenai memorinya, apakah diperlukan memori yang tinggi Uni? Untuk laptop tadi kurang lebih sudah dijawab oleh Kak Yana. Mungkin Kak Yana bisa diulang lagi Kak mengenai laptop. Iya Kak. Jadi mengenai laptop ini, apakah diperlukan yang spek tinggi atau tidak? Sebenarnya pada semester 4 nantinya tuh untuk mata kuliah kimia medisinal ada diharuskan untuk mendownload beberapa software. Beberapa software itu memang diperlukan
dibilang yang tinggi banget sih juga tidak perlu yang tinggi banget ya. Yang menengah saja sudah cukup sih rasa aku. Yang penting bisa untuk mengoperasikan beberapa softwarenya itu nanti. Cuman diusahakan memang jangan laptop yang RAM-nya rendah, karena untuk software-software yang diperlukan untuk praktikum kimia medisinal itu juga bisa terbilang cukup berat sih. Kalau misalnya laptopnya nggak mendukung, nantinya nggak bakal bisa dioperasikan itu softwarenya. Terus juga ya kurang lebih begitu sih. Usahakan aja jangan begitu rendah, tapi tidak perlu yang terlalu tinggi untuk speknya. Ambil yang menengah aja. Dan untuk memori untuk memori rata-rata di laptop ini memorinya mulai dari 500 GB sampai 1 tera gitu nggak sih? Atau kurang ya? Pokoknya untuk memori materi ini nggak begitu besar sih. Kalau untuk dari yang aku sendiri, kurang lebih itu untuk 1 semester bisa make kurang lebih 10 GB. 10 GB itu untuk bisa nyimpen e-book, nyimpen laporan-laporan itu kurang lebih rata-rata untuk 1 semester penyimpanan memori kita. Jadi misalnya dikalkulasikan aja 1 semester butuh 10 GB, kita kalikan di semester ini misalnya ada 4 semester. Berarti kurang lebih cuman kepake 40 GB kan. Jadi memorinya tidak begitu dibutuhkan yang tinggi. Kecuali kalau misalnya kalian mau nyimpen, mau download game atau mau nyimpen yang lain gitu kan dibutuhkan memori tinggi. Jadi tergantung konsumsi kalian masing-masing sih kalau untuk memori ini. Tidak ada patokan khususnya. Kalau misalnya laptopnya khusus untuk kuliah aja, tidak perlu memori tinggi kok. Dikembalikan kepada kamu. Oke, terima kasih Kak Yana untuk jawabannya. Apakah dari ada Ilhamin yang sudah terjawab pertanyaannya? Oke, selanjutnya boleh kepada Khairunisa, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Uni udah dan teman-teman. Saya Khairunisa Fakhri Husmi dengan nomor NIM 2211013042 Uni. Izin bertanya Uni, jadi kan mungkin ada mungkin ada kesusahan di saya di bagian kimia waktu SMA Uni. Jadi kan nanti ada pelajaran kimia waktu farmasi ya Uni. Di awal masuk nih kita tetap diajarin dasar kimia waktu SMA, maksud itu diulang gitu Uni, atau langsung masuk ke materi yang dipelajari di perkuliahan Uni. Terima kasih sebelumnya Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Untuk kimia ya, sebenarnya kalau untuk kimia memang berhubungan ada materi-materi di SMA dengan kuliah, tetapi nggak semuanya. Nah, bakal diulang lagi enggak? Kayaknya kalau diulang dari dasar lagi bakalan enggak, tapi bakal diajarin misalnya yang berhubungan aja sama materinya. Misalnya kalau ada rumus, ya dicantumin rumusnya lagi. Tapi ilmu-ilmu dasarnya, kalau diajarin lagi, rasa aku enggak sih. Mungkin bisa ditambah jawabannya oleh Kak Yana. Gimana Kak Yana? Iya Kak, jadi kalau misalnya untuk di semester 1 ini, sebenarnya tuh anggapan Bapak Ibu dosennya ke kita tuh kayak kita tuh udah ngerti materi ini gitu loh. Jadi Bapak Ibu dosennya tuh bukan ngejelasin kok dari nol gitu, bukan. Cuman lebih ke mengulang latihan-latihan soal lagi supaya kita tetap ingat, karena itu bakalan dipakai juga ke depannya. Jadi saran aku kalau misalnya agak kurang memahami, lebih ke sering-sering belajar sendiri sih, sering-sering kita ulang, sering-sering coba latihan soal. Insya Allah kalau misalnya kita sering latihan soal, nanti kebiasa dan bisa lancar dalam mengerjakan soal-soal itu. Dikembalikan, Kak. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana Khairunisa, apakah terjawab? Sudah Uni, terima kasih Uni. Ya, jadi Khairunisa kalau misalnya ada kendala materi eskul kimia selama SMA-nya, khawatir untuk kuliahnya gimana, nggak perlu khawatir. Kalau misalnya kita nggak paham, kan kita punya teman yang bisa minta tolong, ajarin.
Atau bisa juga bertanya ke dosennya langsung saat jam kuliahnya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Fariza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ini udah memberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya izin perkenalan udah Uni dan teman-teman semua yang ada di Zoom. Nama saya Fariza Hamdayuni dengan nomor BP 2211013059. Jadi begini Uni, saya sedikit kebingungan setelah mengisi KRS karena di bagian matkul yang belum ada jadwalnya itu bisa dicentang Uni. Apakah itu tidak apa-apa Uni? Seperti agama, Pancasila, sama praktikum belum ada jadwal sama nama dosennya Uni. Oke, terima kasih untuk Fariza. Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Dek? Kurang nangkep. Jadi begini Uni, beberapa matkul itu belum ada nama dosen sama jadwalnya. Itu tidak apa-apa dicentang Uni. Sama yang total yang di kelas 19 SKS baru Uni. Wah, berarti yang kurang kimia organisasi. Ya, untuk mata kuliah yang belum ada jadwal sama nama dosennya itu tidak apa-apa dicentang karena itu sudah ditentukan oleh fakultas. Jadi kita tinggal checklist saja selagi itu mata kuliah di semester kita. Nah, terkait yang 17 tadi yang masih belum bisa ditambahin SKS-nya itu kan KRS-nya itu kan bakal didata sama komtingnya. Siapa-siapa aja yang belum bisa ngisi nanti bakal dilaporin ke Bu Rini sebagai akademik. Tapi untuk mata kuliah yang nggak ada nama dosen sama jadwalnya itu dicentang aja karena ntar bakal menyusul di portalnya. Begitu Fariza. Apakah sudah terjawab? Izin menambahkan. Ya, Yana mau nambahkan, silakan. Tadi kalau boleh tahu matkulnya apa aja seperti Pancasila gitu ya, agama sama praktikum. Iya ini. Kalau praktikum itu memang tidak dicantumkan nama dosennya. Terus kalau Pancasila agama itu tuh termasuk MKWU, mata kuliah wajib umum. Jadi untuk MKWU itu kalian di sini udah tahu cara pengisian MKWU belum di layanan akademik? Belum Uni. Oh, jadi sebelah ke matkul kayak agama, Pancasila, kewarganegaraan itu tuh pengisiannya tuh di layanan akademik. Jadi nanti kalian ke web layanan akademik, nanti bisa pilih jadwal sama nama dosen yang nggak bentrok dengan mata kuliah wajibnya. Karena MKWU ini itu kuliah itu bukan cuma satu fakultas saja. Kita tuh kalau kuliah MKWU ini gabung dengan seluruh fakultas yang ada di UNAN. Karena emang gabung gitu. Jadi karena itu nama dosennya nggak dicantumkan di portal, tapi nama dosennya itu kita yang cari sendiri di layanan akademik. Dikembalikan, Kak. Baik, terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Fariza untuk pertanyaannya. Mungkin bisa nih pertanyaan terakhir karena kita keterbatasan waktu. Silakan kepada Kholidina Aulia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Uni untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Kholidina Aulia, BP-nya 221101-2016. Uni, Dina izin bertanya, apakah kita punya fasilitas email kampus Uni yang kayak buat G Drive-nya nanti ada unlimited space-nya Uni? Soalnya untuk laptop Dina, spek memorinya tuh agak tidak terlalu besar Uni. Jadi Dina rencananya mau mengupload materi-materi atau buat yang lainnya tuh ke G Drive gitu Uni. Sebelumnya terima kasih Uni. Ya, untuk pertanyaan dari Kholidina Aulia, biasanya ada dikasih email sama password yang bisa kita akses, tapi itu diberikan nggak sekarang sih. Mungkin setelah berjalannya kuliah, satu semester atau 2 semester di awal itu bakal dikasih oleh akademik email kita masing-masing, email kampus kita masing-masing sama passwordnya. Baik Uni, terima kasih Uni.
Ya, sama-sama. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Karena kita keterbatasan waktu, jika adik-adik masih ada yang mau ditanyakan, masih bingung, jangan sungkan-sungkan untuk chat atau hubungi kakak mentornya atau kakak KP-nya, bisa juga kakak sebagai perwakilan dari BEM. Oke, kita cukupkan Q&A kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di kampus kita di Fakultas Farmasi. Jika berpapasan di jalan, jangan sungkan untuk menyapa. Semangat kuliahnya, semangat jaga stamina-nya juga. Sekian dari saya sebagai perwakilan dari BEM dan teman-teman BEM lainnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum live meeting mungkin boleh kita foto bersama dulu. Oke, yang belum on cam silakan on cam. Di sini ada 8 slide. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Dan slide 8. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa buat isi absen dan screenshot juga karena di absennya ada bukti kehadiran. Boleh live meeting adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Uni. Terima kasih Uni telah memberi materinya. Terima kasih banget. Terima kasih Uni. Terima kasih Uni. Izin live ya Uni. Izin live ya Uni. Izin live Uni. Hmm.